Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Rian, yang menceritakan kisah temannya yang dibuat tersesat oleh GPS. Ya, kadang-kadang memang GPS itu ngawur ya. Dan di sini tuh di cerita ini ada inisial ya, cuma Y gitu kan. Jadi biar nyaman saya bacanya dan kalian juga nyaman mendengarnya, inisialnya saya ganti Yono ya, bukan Y. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Yono dan keempat temannya merencanakan untuk berlibur ke suatu tempat. Karena Yono dan teman-temannya itu belum tahu rute yang ditempuh, akhirnya mereka memutuskan untuk memakai aplikasi GPS yang ada di ponsel mereka. Kemudian, sebuah perjalanan pun dimulai. Pukul 10 pagi, mereka memulai perjalanan itu. Sejenak, mereka berhenti di sebuah warung untuk secangkir kopi. Lalu, memulai kembali perjalanan mereka. Setelah kurang lebih 20 menit beristirahat di warung itu, perlahan namun pasti mereka mengikuti arah yang GPS tunjukkan. Di waktu yang ditunjukkan oleh GPS itu hanya berkisar kira-kira 3 jam lagi mereka sampai di lokasi yang akan dituju. Namun, semakin lama, semakin dalam perjalanan mereka menuju suatu desa. Semakin waktu menunjukkan bahwa sudah lebih dari 2 jam setengah mereka belum kunjung sampai. Ada suatu masa ketika salah satu teman Yono sadar bahwa mereka hanya dibawa muter-muter oleh GPS itu. Mereka pun sepakat untuk berhenti di sebuah warung di pedesaan yang mereka singgahi. Mereka nanya-nanya ke pedagang itu. Jawabannya justru mengagetkan. Di sini gak ada yang namanya tempat itu, dek. Kemudian Yono pun bertanya, "Ini di handphone nunjukin tempatnya ke arah sini. Ini fotonya, Bu." Yono pun menunjukkan potret tempat wisata itu kepada ibu-ibu penjaga warung kopi itu. "Waduh, ibu nggak tahu. Bentar ya, ibu nanya ke anak ibu dulu. Siapa tahu dia tahu tempatnya." Kemudian keluarlah seorang perempuan, umurnya kira-kira lebih dari 17 tahun. Lalu dia menceritakan, "Masalah jalan, tempat ini adanya di dusun D. Nanti mas puter balik aja." Setelah mereka berempat selesai membayar kopi yang mereka pesan, mereka pun sepakat untuk meneruskan perjalanan. Saat itu mereka sampai di dusun D pada hari yang sudah semakin larut. Salah satu teman Yono berkata, "Gak apa-apa, lanjut aja. Di Google katanya bisa nginep di sana." Mereka kembali mengikuti rute yang terpampang di GPS itu. Ya, perjalanan hanya tinggal 20 menit lagi mereka akan sampai. Tapi semakin mereka melangsungkan perjalanan, semakin mereka menemukan tempat-tempat pelosok. Mereka semakin dalam menuju ke pedesaan. Pemandangan yang tersisa hanyalah sebuah hamparan sawah, lalu masuk ke hutan, lalu kembali lagi ke persawahan.
mereka tidak sama sekali menemukan sebuah desa yang berada dalam sebuah pandangan. Kemudian Yono pun memberhentikan kendaraannya. Jalannya bener gak sih? Kok gak ada desa lagi? Teman Yono yang memegang GPS pun berkata, "Ini di sini katanya sih sekitar 15 menit lagi." Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan kembali dengan penuh harap dapat menemukan desa terakhir sebagai persinggahan untuk sejenak meneguk kopi. Namun mereka tidak menemukan sama sekali sebuah rumah terbangun di tempat itu. Mereka hanya menemukan hutan. Semakin dalam menuju hutan dan tak terasa mereka sudah melalui jalanan itu selama 1 jam lebih. "Bentar, diem dulu di sini," perintah Yono. "Kita udah dibikin tersesat. Mana nggak ada desa lagi di sini," ujar teman Yono. Kemudian mereka memutuskan untuk memutar haluan dengan harapan minimal dapat menemukan sebuah warung untuk istirahat sejenak. Setelah mereka memutuskan untuk memutarbalikkan kendaraan mereka dan kembali melanjutkan perjalanan, mereka semakin dibuat aneh. "Woi, bentar. Lu semua sadar gak sih? Ini bukan jalan yang kita lewatin tadi." Menurut pengakuan Yono, saat itu jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kemudian mereka menyeting GPS menuju arah tempat tinggal mereka dengan harapan dapat menunjukkan jalan kembali menuju arah pulang. Namun semakin mereka meneruskan perjalanan, semakin mereka menemukan keanehan. Pemandangan sawah tidak ada dalam pandangan. Mereka hanya menemukan sebuah pemandangan hutan belantara. Tidak ada kehidupan di sana. Di atas motor, Yono terus membaca istighfar berkali-kali. Hingga kemudian mereka melihat ada sebuah pedesaan di depan sana. "Woi, ada desa. Kita selamat." Tapi ini adalah sebuah awal dari sebuah tanda tanya besar. Jangan mikir macem-macem lu. Di sana ada warung kopi. Kita istirahat aja dulu di sana," kata teman Yono. Mereka berempat pun memutuskan beristirahat di warung itu dengan memesan kopi dan mie instan. "Bentar cuy, ini ada suara anak ayam. Ganggu banget deh. Gue jadi merinding." "Oke, gue udah pasang earphone. Soalnya keluar rumah gak berani, asli." "Oke, kita lanjut." Penjaga warung kopi itu adalah wanita parubaya. Usianya sekitar kurang lebih 60 tahun. Itu perkiraan teman gue. Mereka pun bertanya ke si nenek itu, "Nek, kalau jalan ke Dusun D lewat mana ya?" Nenek itu menjawab, "Istirahat aja dulu di sini, Dek." Kemudian Yono angkat bicara, "Kami nggak bisa santai-santai, Nek. Harus buru-buru pulang." Kemudian nenek itu menunjukkan jalan ke Dusun D. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat hendak membayar apa yang telah mereka pesan, nenek itu menolaknya. "Loh, kenapa, Nek?" Nenek itu menjawab, "Nenek tahu kalian pasti mampu membayar, tapi nenek nggak butuh itu. Silakan kalian pulang. Keluarga kalian sudah menunggu di rumah. Kalian bukan dari desa ini kan?" Seketika Yono dan teman-temannya kaget. Kenapa nenek itu bisa tahu? "Kalian berasal dari jauh.
Nenek tahu kalian juga mau berlibur bukan? Pulanglah. Di sini nggak ada tempat wisata yang kalian mau." Nenek itu kembali mengeluarkan kata, "Oke lah." Kemudian Yono dan teman-temannya kembali melanjutkan perjalanan menurut arahan si nenek. Mereka pun kembali menemukan pemandangan persawahan yang saat pertama mereka lewati. Saat mereka menengok ke belakang, desa itu sudah tidak ada. Nenek tadi itu siapa? Dan tempat yang mereka singgahi tadi sudah tidak ada. Mereka kemudian mengingat pesan dari si nenek, "Teruslah ingat nama Tuhanmu, niscaya keselamatan akan menyertai." 20 menit kemudian, mereka pun bertemu dengan Dusun D. "Alhamdulillah, akhirnya kita selamat," ucap teman Yono. Kemudian mereka beristirahat di rumah salah satu warga di sana. Mereka pun menceritakan apa yang telah mereka lewati tadi. Perkataan dari warga di Dusun D membuat mereka tercengang. "Iya, Dek, memang desa goib itu ada. Untung aja kalian bersikap baik di sana. Kalau enggak, mungkin nasib kalian sama kayak rombongan yang pernah masuk ke desa itu." "Ada apa, Pak? Kenapa rombongan itu?" kata Yono penasaran. "Mereka ditemukan gak selamat. Proses pencariannya pun lebih dari 5 bulan." Kemudian Yono bertanya tentang tempat wisata yang akan mereka kunjungi. "Tempat ini ada di seberang sana, tinggal jalan kaki aja." "Oh, jadi dari tadi kita dibikin tersesat sama GPS sialan ini," ucap teman Yono geram. Kemudian warga itu memerintahkan mereka untuk segera mandi dan istirahat karena hari sudah larut. Menurut Yono, saat itu sudah pukul 1 malam. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka berempat bangun dari tidurnya, minta izin untuk pamit pulang. "Gak jadi ke tempat wisatanya?" "Enggak, Pak. Kami pamit pulang saja." Mereka pun berniat untuk memberikan uang kepada yang punya rumah, namun ditolak. "Udah, saya ikhlas." "Oh, kalau gitu makasih banyak ya, Pak." "Makasih." "Iya, sama-sama. Udah gak usah terlalu berlebihan." Kemudian mereka pun memulai perjalanan untuk pulang. Dan kemudian sampailah mereka kembali ke titik nol, tempat mereka memulai perjalanan. Apa yang telah mereka alami, mereka jadikan pengalaman bahwa alangkah baiknya ketika kita berada di suatu tempat yang kita tidak tahu, harus saling menghormati dan bersikap baik. Mereka pun belajar bahwa ketika kita tidak tahu sesuatu, lebih baik bertanya daripada bertindak sendiri. Dan itulah akhir perjalanan Yono. Menurut Yono, sebenarnya dia nggak berani nyeritain hal ini. Tapi menurut dia ini mungkin bisa menjadi pelajaran untuk semua orang. Selesai. BTW, sampai sekarang Yono masih bingung, kopi sama mie instan yang nenek buatin itu asli atau bukan. Oke, itulah cerita singkat dari Mas Rian yang menceritakan tentang kisah temannya yang tersesat gara-gara GPS ya. Memang GPS itu kadang-kadang suka ngawur ya. Jadi pernah itu suatu ketika teman saya dan saya, ya rombongan lah ya, 3 orang gitu ya. Satunya sepeda motor sendiri, saya dibonceng. Mau
bukan liburan ya, lebih tepatnya itu ada urusan lah ya, nolongin teman. Nah, itu kan lewat pacet. Terus akhirnya nurut sama GPS. Nurut sama GPS itu malah diarahin ke jurang gitu. Ya untungnya kita apa ya, ya untungnya itu hari itu kayak siang ya, jadinya cerah gitu. Jadi ya nggak nyemplung. Alhamdulillah. Coba itu malam ya nggak tahu lagi. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.